Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Anda semuanya? Alhamdulillah, sehat badanku, cerdas pikiranku, Allah Akbar. Alhamdulillah ya semua. Nah, sekarang sebelum kita mulai pembelajaran, coba lihat sekelilingnya dulu Anda. Masih adakah sampah yang berserakan? Posisi kursi dan mejanya dirapikan. Ya, terima kasih juga kepada anak ibu yang tiket pada hari ini yang sudah mengisi lokal. Mudah-mudahan dengan suasana yang nyaman di kelas ini kita bisa belajar dengan tenang dan baik. Ya, selanjutnya cek dulu kehadiran Anda. Ibu panggil Adinda Purnama ada? Aisyah ada? Anggun? Afelin? Dafa? Parandia? Gani? Jamil. Alhamdulillah semuanya hadir pada pagi hari ini. Selanjutnya, sebelum kita mulai pembelajaran, kita berdoa terlebih dahulu dipimpin oleh ketua kelas. Anak-anak dapat silakan dipimpin. Siapkan. Marilah berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aghni bil ilmi wa zayyirni bil ilmi wa akfirni bil taqwa wa jamilni bil afiyah. Amin. Seperti kebiasaan kita melanjutkan bacaan ayat pendek. Hari ini kita baca surat Al-Ma'un. Dimulai dengan ta'awuz. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Awaikal ladzi yukadzibu biddin, fadzalikal ladzi yad'ul yatim, wa la yahuddu ala ta'amil miskin, fawailul lil musallin, alladzina hum an salatihim sahun, alladzina hum yura'un, wa yamna'unal ma'mun. Shadaqallahul azim. Kebiasaan membaca Al-Quran itu sangat baik ya Nanda, karena membaca Al-Quran itu membuat hati kita menjadi tenang. Nah, untuk hari ini kita belajar pada materi yang pertama dalam mata pelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti dengan tema Al-Quran dan Sunnah sebagai pedoman hidup. Nah, sebelum kita lanjut kepada materi yang pertama ini, Ibu akan bagikan soal dan Ibu jawab soal ini terlebih dahulu. Ya, sudah dapat semuanya Nanda? Sudah. Akan dijawab soal yang dibagikan. Sudah selesai menjawab soal? Sudah. Nah, kumpulkan yang belakang, tolong dilakukan ke depan soalnya. Terima kasih Nanda semua. Nah, dengan mengadakan asesmen awal ini, Ibu akan tahu sejauh mana kemampuan Anda untuk memahami materi kita ini sebelum kita mulai pembelajaran ini. Selanjutnya, dalam materi ini ada kita lihat kata Al-Quran. Siapa yang tahu apa itu Al-Quran? Parandia, apa itu Al-Quran? Al-Quran adalah wahyu Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad melalui perantara Jibril, dan jika kita membacanya mendapatkan pahala. Nah, yang lain? Apa lagi Al-Quran itu? Bisa definisikan? Pedoman hidup. Apa lagi Nanda? Kitab suci. Nah, itu Al-Quran ya. Al-Quran itu adalah berupa wahyu Allah. Nah, sebagai kitab suci orang Islam, diturunkan kepada rasulnya siapa? Nabi Muhammad melalui malaikat Jibril. Nah, apabila kita baca, kita akan berpahala. Nah, di dalam Al-Quran itu juga terdapat tajwid. Nah, tajwid ya, terdapat ilmu tajwid, cara membacanya dengan ilmu tajwid, gitu ya. Nah, sekarang apa manfaat membaca Al-Quran itu? Siapa yang tahu? Apa kira-kira manfaat membaca Al-Quran? Membuat hati akan jadi tenang. Apa lagi? Mendapat pahala. Apa lagi? Apa lagi nah? Apa lagi diantaranya? Apa lagi? Mendapat pahala, membuat hati menjadi tenang. Apa lagi? Ada lagi? Nah, orang yang membaca Al-Quran itu akan ditinggikan derajatnya. Coba Anda lihat, orang yang paling itu ada manfaat bagi dirinya, pada lingkungannya, keluarganya. Nah, seperti itu. Kemudian nanti kita di akhirat, nanti Al-Quran itu sebagai penolong kita. Benar? Nah,
Kemudian berkaitan dengan materi kita, Al-Quran dan Sunnah sebagai pedoman hidup. Nah, sesuai dengan tujuan pembelajaran kita untuk materi ini adalah membaca, anak ibu bisa membaca Al-Quran surat An-Nisa ayat 59 dan Quran surat An-Nahl ayat 64 sesuai kaidah ilmu tajwid, khususnya hukum bacaan alif lam samsiah dan hukum bacaan alif lam samsiah, kamariyah dan samsiah. Ulangi, tujuannya anak ibu mampu atau bisa membaca Quran surat An-Nisa ayat 59 dan Quran surat An-Nahl ayat 64 sesuai kaidah ilmu tajwid, khususnya hukum bacaan alif lam samsiah dan hukum bacaan alif lam kamariyah. Sekarang kita lihat surat An-Nisa ayat 59. Anak ibu, siapa yang bersedia untuk membacanya? Erika, tolong baca Erika. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا صدق الله العظيم. Kita lihat ayat kedua dalam surat An-Nahl ayat 64. Siapa yang bersedia membaca? Ya, Jamil, silakan dibaca. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أنزلنا عليك الكتاب إلا لتبين ما الذي اختلفوا فيه وهدى ورحمة لقوم يؤمنون صدق الله العظيم. Dah, dari kedua teman yang membaca tadi, bagaimana kira-kira bacaannya? Sudah benarkah? Sudah sesuai dengan tajwid? Ada yang masih kurang? Nah, sekarang Ananda dari kedua ayat ini bisa menemukan sesuai dengan tujuan pembelajaran kita, menemukan hukum bacaan alif lam samsiah dan qamariyah di dalam kedua ayat tersebut. Yang pertama surat An-Nisa ayat 59, yang kedua dalam surat An-Nahl ayat 64. Mencari hukum bacaan alif lam samsiah dan qamariyah yang terdapat di kedua surat tersebut. Nah, sekarang ibu minta berkelompok, menyusun kelompoknya. Di kelas ini kan kita buat 6 kelompok, masing-masing terdiri dari 5 peserta kelompok. Silakan Anda. Sudah selesai? Terima kasih. Kita ada 6 kelompok, masing-masing peserta ada 5 anggotanya. Dan ibu tunjuk saja sebagai tutor sebaya dalam kelompoknya. Kelompok 1 Farandia sebagai tutor sebaya, kelompok 2 Aisyah, yang kelompok 3 ada Aferin, kelompok 4 Erika, kelompok 5 Jamil, kelompok 6 Adija. Bersedia kan? Nah, tugasnya masing-masing kelompok membaca kedua surat tadi. Surat An-Nisa ayat 59 dan surat An-Nahl ayat 64 secara bergantian. Yang ibu tunjuk sebagai tutor sebaya tadi, nah, karena bacaan Al-Qur'annya bagus dan mengarah kepada ilmu tajwidnya yang benar. Nah, secara bergantian anggota kelompok membaca Al-Quran, masing-masing anak-anak menyimak bacaan teman. Nah, kemudian kalau ada bacaannya yang salah, dibetulkan. Sehingga nanti tidak ada lagi yang tidak bisa membaca surat An-Nisa dan An-Nahl setelah diskusi sesuai dengan ilmu tajwid yang benar. Bisa dipahami? Bisa. Nah, tugas kedua, tulis ayat nanti, kemukakan hukum bacaan alif lam samsiah yang terdapat di dalam surat An-Nisa ayat 59 dan hukum bacaan alif lam samsiah yang terdapat di dalam Quran surat An-Nahl ayat 64. Bisa dipahami tugas kelompoknya? Bisa. Sekarang kerjakan apa yang ibu suruh. Nah, ibu sudah selesai diskusinya? Sudah. Saatnya kita mempresentasikan hasil diskusi masing-masing kelompok. Sekarang ibu minta dulu kepada kelompok 1. Bacakan ayat dengan benar, kemudian kemukakan hukum alif lam samsiah dan qamariyah yang terdapat di dalam
Quran surat An-Nisa tadi. Ya, silakan kelompok 1. Perkenalkan, saya Farah, perwakilan dari kelompok 1. Saya mempresentasikan tentang Quran surah An-Nisa ayat 59. Nah, silakan yang lain menyimak. Kelompok lain, Dari surah An-Nisa ayat 59. bacakan ayatnya dulu sayang. Boleh dibacakan suratnya dulu. Gak usah tanya, bisa. Dah, apa pendapat diskusinya? Coba, nah, dikemukakan. Dari surah An-Nisa ayat 59 tersebut, kelompok 1 telah menemukan beberapa bacaan hukum alif lam samsiah dan alif lam qamariyah. Apa saudara sedikit lagi Nanda? Hukum alif lam syamsiah diantaranya ada ya ayyuhal ladzi, huruf alif lam bertemu dengan huruf dai. Lalu wa atiiqur rasul. Hukum alif lam syamsiah apabila alif lamnya bertemu dengan huruf lo, lalu wa ulil amri minkum merupakan hukum bacaan alif lam qamariyah, alif lam bertemu dengan huruf mim. Dan yang terakhir wa rasul, hukum bacaan alif lam syamsiah, hukum alif lam bertemu dengan huruf ro. Sudah? Ada yang menambahkan dari kelompok lain? Saya Bu, Ya, dari kelompok 3, siapa namanya? kenalkan nama saya Nabila, perwakilan dari kelompok 3. Pada surat An-Nisa ayat 29 masih ada yang ketinggalan, yaitu terdapat pembacaan alif lam qamariyah pada bacaan wal yaumil akhir. Wal yaumil akhir. Alif lam apa itu? Alif lam qamariyah. Bagaimana kelompok 1? Apakah wal yaumil akhir itu termasuk alif lam samsiah? Ya, berarti tinggal 1 ya. Ada. Ada lagi yang sependapat atau yang menambahkan hasil diskusi kelompok 1? Ada lagi yang menambahkan? Sudah cukup? Sudah. Dah, sekarang presentasi dari kelompok 5. Dipersilakan kelompok 5. Perkenalkan, nama saya dapat dari perwakilan kelompok 5 akan mempresentasikan bacaan surah An-Nahl. Ya, bacakan surat An-Nahl ayat 59. Bismillahirrahmanirrahim. Ma anzalna 'alaikal kitaba illa litubayyana lahum alladhi ikhtalafu fihi wa hudan wa rahmatan liqaumin yu'minun. Dah, lanjut kelompok 5. Hasil diskusinya. Dari hasil diskusi kami terdapat hukum bacaan alif lam qamariyah dan alif lam syamsiah, diantaranya itu alaikal kitab, Alaikal kitab. Apa lagi? itu bacaan alif lam qamariyah, dan lahumul lazim, itu bacaan alif lam syamsiah. Hanya itu kelompok 5. Ada yang menambahkan dari kelompok lain atau ada yang perlu dipertanyakan? Ada. Dari kelompok 6. Perkenalkan, nama saya Rahman Masyad dari kelompok 6. Saya ingin menanyakan bagaimana dengan warahmatan liqaumin, apakah itu termasuk dari huruf syamsiah atau huruf qamariyah? Nah, bagaimana kelompok 5 tanggapannya? Setelah pertanyaannya, bagaimana dengan bacaan warahmatal liqaumil? Termasukkah dia alif lam syamsiah atau alif lam qamariyah? Tidak. Kelompok lain? Tidak. Tidak. Kenapa tidak? Apa alasannya? Ya, karena di situ tidak ditemukan huruf alif lam. Nah, pada siang hari ini telah selesai diskusi kita. Masing-masing kelompok telah mempresentasikan diskusinya. Sekarang kita beri aplaus untuk semua kelompok. Nah, terima kasih Anda semua. Nah, tadi masing-masing kelompok telah mengungkapkan hasil diskusinya tentang bacaan Al-Qur'annya dengan benar sesuai dengan tajwid. Kemudian sudah mengungkapkan hukum bacaan alif lam syamsiah dan alif lam qamariyah. Sekarang tiba saatnya kita menyimpulkan apa pembelajaran kita hari ini. Yang pertama, alif lam syamsiah. Alif lam syamsiah apa tadi Nak? Apa alif lam syamsiah? Alif lam dan alif lam syamsiah itu, nah, apabila ada alif lam
bertemu dengan huruf samsiah. Ada 14 huruf samsiah. Ada ta, berbacanya bertemu dengan salah satu huruf samsiah yang 14 ini, maka hukum bacaan alif lam samsiah melebur kepada huruf yang sebelumnya. Melebur, jadi alif lamnya tidak kita baca. Ya, dicontohkan. Yang pertama, alif lam bertemu dengan huruf ra. Kita baca Ar-Rahman. Seolah-olah alif lamnya tidak kita baca. Sudah bisa dipahami? Sekarang, apa itu alif lam kamariyah? Nah, alif lam kamariyah. Nih, alif lam kamariyah juga mempunyai huruf 14 huruf. Huruf kamariyah itu juga ada 14. Ada alif, ba, ain, ha, jim, ha, waw, lam, qaf, ha, ain, qaf, ya, mim, ta. Jadi apabila alif lam bertemu dengan huruf salah satu huruf kamariyah yang 14 ini, maka kita membacanya alif lam yang kita baca itu jelas atau izhar. Ini contohnya, ada alif lam, ada huruf kamariyah di situ. Apa huruf kamariyah di situ? Ada mim. Bagaimana kita membacanya? Ghairil maghdubi alaihim. Nah, jadi sudah jelas sekarang kan bedanya alif lam samsiah dan kamariyah. Kalau alif lam samsiah, nah alif lamnya tidak kita baca apabila bertemu dengan huruf samsiah. Kita leburkan kepada huruf samsiah. Kalau alif lam kamariyah, apabila ada alif lam bertemu dengan huruf kamariyah, maka alif lamnya kita baca jelas atau izhar. Tapi anak ibu sudah menemukan tadi di dalam dua ayat itu mana alif lam samsiah dan mana alif lam kamariyah. Ada lagi pertanyaan sampai di sini? Nah, bisa dipahami? Bisa. Nah, sekarang setelah kita diskusi, nah, bisakah Ananda menunjukkan alif lam samsiah dan kamariyah dalam bacaan Al-Quran selanjutnya? Sudah bisa? Bisa. Sudah bisakah membaca Al-Quran dengan ilmu tajwid yang benar? Sudah. Nah, lihat Ananda, bagaimana pembelajaran kita kali ini? Bisa dipahami materinya? Bisa. Alif lam samsiah dan kamariyah? Bisa. Bagaimana dengan penyajian ibu hari ini? Bisa menyenangkan atau bagaimana? Bisa dipahami? Bisa. Nah, alhamdulillah. Untuk tugas di rumah, Ananda baca Al-Quran. Ya, Ananda baca Al-Quran. Al-Quran ayat apa saja. Kemudian dari ayat yang Ananda baca, nah, coba tuliskan. Dari ayat itu tuliskan alif lam samsiah dan kamariyah yang terdapat dalam bacaan Ananda itu tugas dari rumah. Jadi baca Al-Quran di rumah surat apa saja, tuliskan nanti alif lam samsiah dan kamariyah yang terdapat dalam bacaan Ananda. Bisa dipahami? Bisa. Pertemuan selanjutnya ibu cek. Bisa? Bisa. Ya. Ada lagi yang bertanya tentang tugas? Ya. Kemudian pembelajaran selanjutnya Ananda mulai menghafal Quran surat An-Nisa ayat 59 dan Quran surat An-Nahl ayat 64. Itu materi kita selanjutnya, menghafal Quran surat An-Nisa ayat 59 dan Quran surat An-Nisa ayat 64. Dan sebelum kita akhiri pembelajaran, ada yang perlu dipertanyakan sama Ibu? Tidak. Ada yang dipertanyakan? Tidak. Kalau tidak, kita akhiri pembelajaran hari ini dengan mengucapkan